Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Zakia Rasyada dari kelas Dewin 2C. Di sini, saya akan mensosialisasikan mengenai pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina. Virus ini menyerang pada sistem saluran pernafasan, yang mana pada sistem saluran pernafasan ini terintegrasi oleh rongga mulut, rongga hidung, dan juga konjungtiva mata. Di mana ketika ada orang bersin, kemudian kita hirup dropletnya atau tetesan bersinnya atau batuknya, maka bisa jadi kita terkena virus corona ini. Lantas, apa saja gejala yang ditimbulkan, yaitu berupa demam, batuk, tenggorokan gatal, dan juga sesak nafas. Terus, siapa saja sih yang rentan terhadap virus corona ini? Yaitu orang-orang yang sudah lanjut usia, dan juga orang-orang yang kekebalan tubuhnya atau imunitas tubuhnya itu menurun. Lantas, bagaimana cara mencegah penularan virus corona ini? Yaitu dengan cara menghindari kerumunan, pertemuan kelompok, atau social distancing. Kemudian hindari kontak langsung antar sesama seperti bersalaman. Kemudian jaga jarak 1 meter. Itu termasuk physical distancing. Memakai masker bagi orang yang sakit. Kemudian membatasi diri kita untuk tidak menggunakan transportasi umum kecuali dalam keadaan mendesak. Menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian melakukan penyemprotan desinfektan, rajin berolahraga, dan juga ketika kita merasa kurang fit, maka kita dianjurkan untuk isolasi diri di dalam rumah. Ketika virus ini menjangkit banyak orang, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa stay at home, yaitu bekerja di rumah, belajar di rumah, kemudian beribadah di rumah. Selain itu juga pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker ketika keluar rumah. Sebaiknya memakai masker itu yang berbahan dari kain, karena masker medis atau yang biasa kita kenal sebagai masker bedah atau masker N95 itu dipergunakan untuk tenaga medis yang berada di garda depan dalam menangani wabah virus corona ini. Dengan adanya virus corona ini, pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu orang-orang lebih peduli terhadap kebersihan, yaitu kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri. Ada juga yang lebih peduli terhadap kesehatan, menjaga pola makan mereka. Kemudian antara negara itu saling bekerja sama untuk mencari atau menemukan obat ataupun vaksin untuk memberantas virus corona ini. Ada juga antar sesama manusia. Itu seperti antar sesama manusia itu saling tolong menolong. Seperti halnya Najwa Shihab yang melakukan galang dana dalam konser amalnya. Ada juga kualitas udara itu membaik karena orang-orang berada di dalam rumah. Tapi masih ada juga masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah itu. Maka dari itu, Kapolri mengeluarkan maklumat, barang siapa yang masih berkeluyuran atau berkerumun di luar rumah, maka mereka akan dikenakan sanksi. Kecuali bagi mereka yang masih bekerja di luar rumah seperti pengemudi ojek online, karena mereka masih harus memenuhi kebutuhan mereka, harus mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya. Dampak negatif dari corona itu adalah ada beberapa barang yang menjadi mahal dan langka seperti hand sanitizer, terus masker. Kemudian para pegawai itu khawatir akan adanya
pemutus hubungan kerja atau PHK yang dilakukan secara massal. Ada juga para pedagang yang merasa dirugikan adanya virus corona ini, karena yang dalam keadaan normal mereka biasanya ramai pengunjung menjadi sepi pengunjung. Dan ada juga yang bahkan ada juga yang kehilangan pekerjaan mereka. Jadi intinya kita harus tetap waspada, jangan panik, stay healthy and stay safe dengan cara di rumah aja. Ayo kita tetap di rumah aja, jaga kesehatan kita dan dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.